UCL Sporting lawan Arsenal. Babak pertama untuk sementara hasilnya adalah 0-0, masih imbang. Pertandingannya cukup menurutku rata secara dominasi. Arsenal banyak possession tapi nggak bisa banyak ngasilin kesempatan yang bagus. Malah aku ngomong nggak ada banyak chance Arsenal. Sedangkan Sporting dari counternya tadi dapat satu yang menurutku bagus, itu waktu kena tiang di save sama David Raya, yang open Trivela dari defender ke winger, sisinya Ben White, terus habis gitu di shot. Untungnya masih bisa di save sama David Raya. Babak pertama Arsenal main cukup mengecewakan sih, aku harus bilang. Apalagi ngelihat hasilnya yang sebelumnya ngelawan Southampton, kayak nggak ada respons aku ngomongnya. Cuma ya nggak semua rata ke pemain Arsenal yang aku bilang di bawah rata-rata performance-nya. Dari depan Gyökeres sama Trossard aku bilang masih belum banyak terlibat dari sisi penyerangan, jadi masih aku belum bisa komen. Madueke salah satu yang di atas rata-rata, bermain bagus banget, dribblingnya ngelewati musuh, bikin chance, bikin ruang, bikin peluang. Tadi juga mancing musuhnya di depan, bikin kartu kuning buat siapa itu kalau nggak salah namanya, aku lupa, pemainnya Sporting yang left back, kartu kuning. Harusnya nanti di babak kedua bisa lebih maksimalin area situ, soalnya pasti lebih susah kalau sudah dapat kartu kuning. Jadi kalau bisa sih sebenarnya tekan sisi kanannya aja, tapi ya nggak tahu juga. Terus tadi kombinasi beberapa kali sama Ben White itu juga bagus. Ada beberapa chance yang menurutku malah paling berbahaya dari cutback cross-nya Ben White tadi waktu kombinasi sama Madueke. Cuma belum jadi gol. Tapi ya ini yang babak pertama ini yang paling bagus menurutku Madueke performance-nya. Terus dari midfield, Zubimendi sama Rice menurutku solid seperti biasanya. Cuma Zubimendi masih kelihatan kayak rada lesu gitu, kayak nggak fokus menurutku. Beberapa kali kayak sentuhannya, touch-nya itu kurang bagus. Akhirnya sering kejar sama pemainnya Sporting. Odegaard ini salah satu yang di bawah rata-rata. Mungkin lanjutannya dari Southampton kemarin. Banyak passing yang jadi turnover buat musuh. Entah passingnya nggak nyampe atau salah passing ke musuh. Itu banyak aku tadi perhatiin dari Odegaard. Tapi aku senangnya attempt buat majunya ada. Cuma ya gak jadi apa-apa. Sayangnya itu mungkin ya dia masih belum, dia kan barusan balik dari injury, mungkin belum se-ngeflow itu, mungkin butuh waktu. Tapi ya ini momen-momen akhir-akhir musim ini harus perform banget sih. Nggak tahu nanti apa jadinya. Mungkin kalau yang harus diganti, aku menurutku nanti kalau misalnya di babak kedua itu kayaknya pasti Odegaard sih yang kelihatannya harus diganti menurutku, Odegaard. Cuma ya nggak tahu, lihat aja nanti babak kedua dia responnya ya apa. Di back, Ben White sama Gabriel yang perlu tak perhatiin. Ben White secara defending emang masih kurang banget, tapi secara attacking dia positif banget. Bantu kombinasi sama Madueke itu menurutku bikin penyerangan paling kuat itu malah dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Terus ya itu sih, defendingnya kurangnya itu kayak sering kelewatan. Ya tadi contohnya yang chance paling besarnya dari Sporting, Trivela dari defendernya Sporting ke sisi kiri, ke sisi sayap kirinya mereka, berarti ngelawan Ben White-nya kelewatan. Ya sayangnya kelewatan. Untungnya di save sama Raya, shotnya dari wingernya Sporting terus jadi save. Untungnya nggak jadi gol. Terus Gabriel entah kenapa kok kayak gak fokus, umpanannya banyak yang meleset. Dalam artian umpanannya gak bagus, karena merugikan ya secara positioningnya, ngerugiin pemain timnya sendiri. Kalau nggak salah tadi itu ngumpan beberapa kali ke Calafiori sama David Raya, kalau nggak salah seingatku itu kayak kurang nyampe. Akhirnya David Raya sama Calafiori harus jemput bolanya.
dan itu bikin mereka ke pressure sama pemainnya Sporting. Jadi kelihatan masih gak tahu entah kenapa kok masih jelek Gabriel. Ditambah tadi beberapa kali aku lihat juga dia salah perhitungan buat nyundul bola dari tendangan lambung, itu ya jelek menurutku. Untungnya nggak jadi momen-momen berbahaya. Tapi kelihatan nggak fokus aja sih Gabriel, entah kenapa. Terus untuk Calafiori, Saliba sama David Raya solid, tapi terutama untuk Saliba sama David Raya menurutku main bagus. David Raya solid bikin save tadi, distribusi bolanya juga kelihatan masih tenang, nggak kelihatan kayak buru-buru buat umpan ke depan, lambung. Saliba coba kontrol bola dari belakang. Ya masih belum bikin chance yang bagus sih, tapi menurutku kontrolnya masih bagus di belakang dibandingin sama Gabriel. Overall Arsenal nggak banyak chance, nggak banyak peluang di babak pertama. Tapi kelihatan Sporting ini berusaha main dari belakang yang bikin Arsenal kelihatan bagus. Apalagi yang tadi yang bagus itu Arsenal interceptnya, pressingnya, dapat terus bolanya. Banyak dapat dari salah umpannya Sporting. Cuma kurang maksimal untuk bikin peluang dari kesempatan itu. Ya semoga kalau Sporting lanjutin terus untuk build up dari belakang, harusnya Arsenal bisa kapitalisasi kesempatan-kesempatan dari overturn itu, counter langsung dari depan. Tapi ya kita lihat aja nanti babak kedua ya kayak apa. Oke, babak kedua baru saja selesai. Hasil akhir 1-0, 0-1 Sporting lawan Arsenal. Untung aja Arsenal dapat gol di akhir. Tapi aku tetap ngomong ini performa yang jelek banget dari Arsenal. Menurutku ya nggak banget jelek, tapi terlalu lama pegang bola. Aku sampai gedek ngelihatnya. Umpan ke belakang, tahan dulu bentar, mancing musuh. Kalau udah maju, umpan ke samping. Sama lagi, tunggu musuhnya maju, umpan ke samping. Maju dikit, umpan ke belakang lagi. Ya aduh, ini kayak formatnya apa itu ya? Aku lupa. Yang waktu Arsenal dibilangnya julukannya sideways itu, kayak sering umpan ke samping. Kayak balik ke format itu lagi rasanya ya. Gila, lama banget. Saliba, Gabriel, Declan Rice, 3 itu yang aku inget itu gila lama banget pegang bolanya. Ya ampun, di belakang kok gak ada apa-apa, ya ampun. Bisa build up dari belakang, dari samping lah, bisa ke samping. Ada yang bisa diumpan, ditahan, ngeliat dulu ada yang kosong apa enggak, umpan samping. Dan kalau dari ngelakuin hal itu mereka bisa umpan ke depan dalam artian maksudnya cari momen-momen untuk passing, terus nggak dapet pun nggak masalah. Attempt-nya buat umpan ke depan loh dikit banget, nggak ada, hampir nggak ada, aku ngomong malah. Jadi kayak percuma mereka ngebait musuhnya, mereka scanning buat cari umpanan tapi nggak diumpan, itu malah aduh kayak sia-sia buat apa gitu loh. Aduh, itu kritiku sih. Akhirnya gak banyak chance. Kayaknya 3 match terakhir ini masalahnya kurang lebih sama sih. Cuma yang waktu ngelawan Southampton kemarin itu secara attacking aku gak ada masalah sebenarnya. Defendingnya aku banyak masalah. Tapi sekarang ya kemarin masalahnya mereka kurang klinikal. Tapi chance-nya banyak. Hari ini itu mirip sama waktu ngelawan City. Gak banyak chance, mereka gak menguasai permainan. Arsenal menang possession banyak, aku yakin menang possession banyak. Ini sekalian sama statnya ya. Oh ternyata 56%. Gak terlalu banyak juga selisihnya. Cuma expected goalnya 0,7 di bawah 1. Sedangkan Sporting 1,3. Jadi dari chance emang Sporting lebih banyak kelihatan peluang yang bagusnya. Mungkin aku bilang 2 sih. Yang di babak pertama sama di babak pertama yang di save sama Raya kena tiang. Di babak kedua itu juga sama sih sebenarnya, di save sama Raya juga yang
crossing, habis gitu tendangannya ke pojok kanan bawah gawang. Untungnya Raya langsung refleks, bisa tepis bolanya untuk corner. Aduh, David Raya MVP sih aku ngomong. Di game ini David Raya MVP. Tapi entah strateginya aku gak seneng banget ya. Kayak aduh, kita yang main untuk menang gitu loh. Bahwa ya menang banyak, menang gol 2 atau 3, biar nanti di home-nya itu lebih santai. Kayak gini kan pressure-nya, untungnya dapat gol ya, Aku mikir oke, setidaknya pressure-nya di kandang nanti nggak seberapa besar lah. Tapi Sporting tetap harus diwaspadai untuk permainannya, karena ya menurutku juga mereka disiplin, kuat dan bagus. Cuma tadi momen-momen yang mereka dapetin itu kurang maksimal di depan gawang. Dan kebantu juga David Raya perform banget hari ini. Ya, jadi secara strategi aku pikir aduh lama banget sih sirkulasi bolanya, gila. Terus dapat momen chance di menit-menit akhir, Martinelli sama Kai Havertz, 2 pemain pengganti, finisher kalau kalian mau bilang, dari Arteta. Aku kerasa substitusinya ya bagus lah tadi. Ya nggak bagus banget sih. Aku sebenarnya pengen Odegaard segera diganti, cuma ya kelihatan soalnya penggantinya Havertz, jadi nggak pengen terlalu bikin capek Havertz aku pikirnya ya. Makanya rada dilambatin, terus menit ke 70-an baru substitusi yang secara menyeluruh. Martinelli baru masuk sama aku lupa tadi. Oh, sama Dawan. Terus akhirnya Martinelli lolos dengan speednya, jarang-jarang pakai speed, tapi pakai speed juga ke samping emannya. Terus umpan ke Havertz kosong, finishing, boom, selesai. Nah, ngomong itu umpan yang bagus dari Martinelli, umpan dan vision yang bagus dari Martinelli. Terus kontrol sama finishing Havertz yang bagus, sangat tenang di depan gawang, nggak khawatir sama kipernya musuh. Akhirnya ciptain gol. Oke, makanya aku bilang sebenarnya aku lebih suka kalau Havertz itu lebih ke striker, gantiin posisinya Gyökeres. Tapi kalau dipakai secara kayak double striker kayak gini, biar salah satu jadi dummy, itu sebenarnya ternyata bisa juga. Untungnya tadi bisa. Jadi tadi kelihatan dari replaynya Victor Gyökeres mancing defendernya musuh, akhirnya kayak Havertz benar-benar kosong, akhirnya bisa diumpan sama Martinelli. Jadi itu bagus. Oke, secara pemain tadi karena nggak terlalu sering diserang menurutku, akhirnya Ben White nggak jadi terlalu jelek, jadi dia standar untuk game ini secara overall. Saliba, aduh pegang banyak bola tapi umpanannya nggak ada, jadi aku bilang standar Saliba. Gabriel mungkin masih di bawah rata-rata, soalnya aku lihat tadi itu sempat di bawah kedua. Waktu clearance itu Gabriel salah tendang, bolanya mau dibuang ke depan tapi malah kayak kepleset gitu. Jadi ya aku ngomong tetap kayak kurang fokus. Itu setelah Odegaard keluar. Terus habis itu Gabriel dapat jadi kapten armbandnya. Jadi kurang, ya nggak tahu ya, kualitasnya masih belum standarnya Gabriel. Calafiori tadi menurutku bagus secara defending, untuk bantu penyerangan masih belum terlalu tadi. Tadi kombinasi sama Martinelli tapi dapat sih, cuma beberapa kali doang. Mungkin kalau Martinelli masuk dari awal mungkin bisa ya kombinasi lebih banyak dengan Calafiori, tapi emang seharusnya Calafiori dari awal musim harusnya kombinasinya sama Trossard sih. Tapi ya udahlah, habis cedera juga. Midfield Rice tadi solid banget menurutku, yang di atas rata-rata, gantiin ngisi posisinya left back. Cuma ya secara distribusi bola tadi masih, kritikku kebanyakan dari distribusi bola sih, sirkulasi bolanya dari Gabriel, Saliba sama Declan Rice. Terus Kai Havertz tadi juga ya sebenarnya nggak banyak kontribusinya, cuma ya akhirnya dapat winning goalnya, jadi ya harus bilang bagus ngomong. Tapi ya kalau aku mikir mau kritik pemain depannya kayak Gyökeres sama Havertz, terus Martinelli sama Daumant nggak terlalu lah ya. Kalau winger masih bisa dikasih umpan aman.
Cuma yang harus kasih umpan-umpan ke depan buat striker itu gak dapet sama sekali. Jadi aku gak bisa kritik Gyökeres sama Kai Havertz sebenarnya. Jadi aku anggap ya main seperti biasa lah Gyökeres sama Havertz. Martinelli dapat assist tadi, menurutku akhirnya ya bagus untuk performance-nya, cuma ya nggak main lama juga. Max Salman tadi kelihatan semangat banget main, langsung dribbling ketiga pemain musuh Sporting itu dan dapetin banyak foul. Kelihatan energinya di mana tim ini. Kayaknya masih sangat mengandalkan Dauman, harus mengandalkan Dauman sih ke depannya. Cuma ya untungnya tadi menang, aku rasa perlu diperbaiki sih. Ini secara attacking, secara possession Arsenal jelek banget nge-handle possessionnya. Cuma pressing tadi masih jalan, masih bagus banget. Sporting kelihatan tadi di babak kedua nggak terlalu banyak build up dari belakang, masih kayak 50-50, jadi ada beberapa yang dibuang. Tapi sekalinya main dari belakang itu pressingnya Arsenal masih efektif. Jadi itu yang positifnya lah untuk out of possession. Tapi secara possession masih kurang sih ngomong untuk penyerangannya, kurang kreatif sih ngomong. Tapi ya overall performance-nya menurutku biasa aja, kan nunjukin respon yang bagus dari kekalahan Southampton. Tapi next kita tunggu Arsenal harusnya di Premier League Bournemouth di weekend kalau nggak salah. Semoga bisa jadi PR juga lah ini. Harusnya lawan Bournemouth juga. Kalau Bournemouth aku bilang masih harusnya lebih unggul banyak Arsenal lah dibandingin sama lawan-lawan kayak Everton sama ya tim-tim menengah yang lainnya lah. Kalau Bournemouth kehitung menurutku masih kategori gampang. Ya, sekian, kita tunggu next match lawan Bournemouth.